Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Anyu Sore bersama saya Diandra Mugni. Kita awali Anyu Sore hari ini dengan informasi. Kawasan Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat terendam banjir. Banjir membuat akses jalan alternatif menuju Bandara Soekarno-Hatta nyaris tidak bisa dilalui. Hingga Sabtu siang, banjir masih merendam jalan Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat setinggi hampir 50 cm. Banjir bahkan menutup ruas jalan yang merupakan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Curah hujan yang tinggi serta meluapnya Kali Semongol menjadi penyebab banjir. Akibatnya sebanyak 60 jiwa yang terdampak paling parah kini mengungsi di rumah ibadah. Warga berharap kepada pemerintah Provinsi Jakarta yang baru segera memberikan solusi agar mereka tidak selalu diterpa banjir. Bagus, kalau di sini banyak sering setiap tahun. Setiap musim hujan lah banjir. Parah rumah. Berapa meter, Pak? Ada nggak meteran sih kalau ini di sini, kalau ke rumah ya. Kalau ke rumah mah paling 30 cm. Hanya jalanannya aja ya? Ya, jalanan aja sini semeter lah. Semeter ya. Pada ngungsi, Pak? Ada ngungsi, ini pengungsian ini. Di musola ya? Iya, rumah susun juga ada. Si pemerintah untuk merapikan lah jalan saluran air agar ya warga ada. Sementara permukiman warga di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara juga terendam banjir akibat diguyur hujan deras semalaman serta meluapnya aliran Kali Kapuk. Ketinggian air mencapai 60 cm hingga memasuki rumah warga. Banjir merendam permukiman warga di Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu pagi ini. Banjir ini diperparah dengan meluapnya air dari Kali Kapuk yang berbatasan langsung dengan permukiman warga. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Diketahui banjir kerap melanda pemukiman warga di Kapuk Muara saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan ini. Kalau air kali meluap tiba-tiba hujan ya kayak tempo hari itu. Ada berapa RT Pak kalau di sini, Pak? Di sini yang kerendam banjir ada 2 RT doang. 3 sama 4. Ini udah sering Pak berarti banjir kalau hujan? Sering, kalau setiap hujan besar aja kayak semalam hujan besar ya begini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sejumlah titik lokasi banjir sudah ada rekan Aulina Iyas yang berada di kawasan Kalideres Jakarta Barat dan juga Salam Rahmat yang berada di kawasan Kapuk Muara Jakarta. Kami akan menuju ke Aulina terlebih dahulu. Selamat sore Aulina, bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah sudah mulai surut? Ya, halo, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Betul sekali seperti yang kita ketahui bahwa tadi malam ini Jakarta diguyur hujan cukup deras sampai dengan pada pagi hari tadi. Dan diakibatkan hal tersebut pastinya ada beberapa titik di wilayah Jakarta yang tergenang banjir. Salah satunya di tempat saya mengabarkan untuk Anda, ini di sekitar daerah Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat. Diandra, ini di Gang Melati, lebih tepatnya di RW 11 RT 3. Ini bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa untuk di sekitar tempat saya mengabarkan untuk Anda memang ini tidak terlalu tinggi ya. Ketinggian air ini hanya sekitar semata kaki saja. Namun sejak pagi tadi sebetulnya banjir di kawasan Tegal Alur terutama di jalur alternatif yang akan memasuki wilayah Tegal Alur ini hampir sedengkul manusia. Jadi bisa dikatakan ada sekitar 30 cm pada pagi sampai dengan siang hari tadi. Namun mungkin makin sore ini semakin surut, bisa dilihat di layar kaca Anda. Di sini pun warga terlihat terganggu ya aktivitas ya Diandra. Tadi pun saya agak sedikit mewawancarai warga di sekitar lingkungan Tegal Alur ini. Banyak warga yang mengeluhkan bahwa banjir yang tidak kunjung surut sejak akhir Januari lalu. Bahkan waktu di akhir Januari lalu banjir di sekitar kawasan Tegal Alur ini cukup lebih tinggi intensitas banjirnya, dan ini sekitar 1 sampai dengan 2 meter. Bahkan warga sempat mengungsi di sekitar sekolah, di sekitar lingkungan dekat sini dan juga di pos satpam. Namun sebetulnya hal apa yang menyebabkan banjir di Kalideres ini terutama di wilayah Tegal Alur selalu ibaratnya ini selalu
selalu menjadi tempat langganan banjir tiap tahunnya. Bahkan di tahun 2007 dan 2020 sempat terjadi banjir yang cukup tinggi, yakni sekitar 2 sampai dengan 3 meter tadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Ini dikarenakan sungai yang ada di sekitar kawasan Tegal Alur ini yang belum dibatasi oleh shade pile. Shade pile sendiri ini adalah sebuah pembatas yang terbuat dari beton yang membatasi air agar tidak tumpah ke jalan. Dan juga pastinya warga berharap pemerintah bisa lebih fokus lagi untuk bisa memperbaiki drainase di sekitar wilayah Tegal Alur ini agar kedepannya tidak terlalu sering adanya banjir yang melanda kawasan ini. Diandra. Baik, terima kasih Aulina langsung dari Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Selanjutnya kita akan menuju ke Salam. Salam, seperti apa kondisi ketinggian air banjir di Kapuk saat ini? Ya, Diandra dan juga pemirsa, untuk ketinggian banjir di tempat saya melaporkan saat ini yang berada di kawasan Jalan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, ini kurang lebih sudah mencapai 15 cm dan mulai berangsur surut begitu. Tentu berbeda situasinya memang kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi, yang memang untuk ketinggian banjir sendiri pada pagi hari tadi ini memang masih mencapai 60 cm. Dan kalau kita perhatikan secara seksama, memang kalau dari titik kami melaporkan saat ini warga memang masih menunggu di dalam rumahnya terlebih dahulu untuk nantinya memang sesaat lagi warga akan melakukan bersih-bersih, mengingat banjir ini memang sudah mulai surut. Semakin sore ini situasinya banjir saat ini sudah mulai semakin surut ya, Diandra dan juga pemirsa, dan warga memang nantinya akan mulai melakukan bersih-bersih karena untuk banjir kali ini turut membawa material seperti sampah dan juga bau yang tidak sedap begitu ya. Nah, Diandra dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk menuju ke salah satu gang yang berada di kawasan Jalan Kapuk Muara ini, di mana memang untuk saat ini tampak adanya sejumlah warga yang sudah melakukan bersih-bersih begitu, karena memang untuk di titik di gang, di salah satu gang yang ada di Jalan Kapuk Muara ini, untuk ketinggian banjir ini sudah mulai surut, bahkan sudah mencapai kurang lebih 5 cm. Tentu berbeda memang situasinya kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang ketinggian banjir ini memang masih tinggi. Diandra dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa memang di kawasan tempat kami melaporkan saat ini memang menjadi kawasan yang menjadi langganan banjir selama beberapa tahun belakangan ini. Dan memang meskipun demikian, dari warga sendiri memang masih melakukan aktivitas normal seperti biasanya, meskipun kalau tadi Diandra dan juga pemirsa lihat memang untuk aktivitas warga ini masih melalui jalan lintas yang ada di kawasan Jalan Kapuk Muara, Jakarta Utara ini untuk bisa dilintasi oleh sebagian masyarakat, karena memang masyarakat di sini sudah terbiasa akan adanya banjir. Dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan, sedikitnya kurang lebih 2 RT di RW 01 di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara ini terendam banjir. Saat ini memang warga belum ada yang mengungsi, dan warga ini baru mengungsikan barang-barang harganya saja ke tempat yang lebih aman, sementara warga ini masih bertahan di rumahnya masing-masing menunggu untuk surutnya banjir dan juga melakukan bersih-bersih di dalam rumahnya masing-masing. Diandra. Baik, terima kasih. Salam rahmat langsung dari Kapuk Muara, dan juga sebelumnya ada Aulina Iyasa langsung dari Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, banjir setinggi hampir 1 meter merendam underpass Matraman, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pagi tadi. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Menteng menuju Matraman ditutup total dan harus dialihkan ke ruas jalan lain karena tidak ada satupun pengendara yang bisa melintas. Hujan deras yang mengguyur kawasan ibu kota sejak Jumat malam mengakibatkan underpass Matraman, Senen, Jakarta Pusat terendam banjir pada Sabtu pagi tadi. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter membuat arus lalu lintas dari arah Menteng menuju Matraman ditutup total lantaran tidak ada satupun pengendara yang bisa melintas. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat dibantu oleh petugas Bina Marga serta PPSU langsung berjibaku melakukan penyedotan air yang merendam underpass. Menggunakan 2 unit pompa, air banjir yang merendam underpass langsung disedot untuk dialirkan ke saluran air yang terhubung dengan sungai. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga diakibatkan kurang optimalnya fungsi pompa yang berada di underpass Matraman. Ya, jadi kurang lebih jam 6.00 kami dapat laporan dari CC untuk peluncuran unit
dari Senin dan juga dari Menteng. Jadi untuk ketinggian air kurang lebih 1 meter. Underpass Matraman baru bisa dilalui kendaraan setelah petugas damkar selesai melakukan penyedotan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Lalu bagaimana kondisi underpass Matraman sore hari ini? Sudah ada rekan Nata Arman yang berada di lokasi. Halo, selamat sore Nata, seperti apa kondisi saat ini di sana? Apakah sudah bisa dilalui kendaraan? Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa, dapat kami saksikan bahwa saat ini di Underpass Matraman masih dilakukan terkait dengan proses dari penyedotan akibat dampak pasca banjir yang menggenangi kawasan yang tempat saya berdiri saat ini. Bahkan ketika tadi pagi, ini ketinggian air bisa mencapai sepinggang orang dewasa atau sekitar 50 sampai dengan 60 cm. Dan sempat tadi sudah berhasil dikuras dan tidak ada lagi genangan-genangan air, namun ketika tadi siang sekitar pukul 12 siang itu sempat adanya gerimis dengan intensitas yang cukup deras seperti itu, dan juga sehingga inilah yang menyebabkan kembali naiknya air ke permukaan sehingga sempat menggenangi dengan ketinggian sekitar 10 cm sampai dengan 20 cm. Namun untuk saat ini pada sore ini sekitar pukul 5:30 sore genangan air sudah tidak terlihat lagi, dilihat juga, dan pihak dari suku dinas, Bina Marga, Pemadam Kebakaran dan juga sumber daya air ini sedang berjibaku untuk melakukan penyedotan, karena memang ada kendala juga tadi ketika dalam proses penyedotan yang mana terdapat 5 pompa, kemudian dan 3 pompa utama, yang mana dua pompa yang kecil, yang 3 pompa utama ini tidak berfungsi dengan baik, dan juga ditambah lagi dengan drainase yang cukup buruk, sehingga inilah yang menyebabkan jadinya sulitan untuk melakukan penyedotan air. Dan sampai saat ini juga bisa Anda saksikan sedang dilakukan pengerukan dari lumpur-lumpur yang tentunya menimbun sehingga menyumbat dari proses penyedotan air yang ada di sekitaran sini. Kemudian tadi sempat juga dibuka sekitar pukul 10.30 dan kembali ditutup pada sekitar 12:30. Akibatnya arah yang menuju ke Jatinegara ini tentunya macet total, sehingga dan mengekor bahkan hingga 1 km lebih, dan tentunya ditambah lagi diperparah dengan adanya proyek-proyek yang ada di sekitaran. Saya pun akan mengajak Anda beserta juru kamera Muhammad Zulkarnain untuk bertanya secara langsung dengan Kepala Dinas Bina Marga yang saat ini sudah ada di sisi sebelah kanan saya. Halo, selamat sore Pak Heru. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik Pak. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan kesulitan apa sih Pak yang menyebabkan sehingga tadi kan sempat surut air. Nah sekarang kembali tadi menggenang lagi dan ditutup kembali untuk underpass ini. Ya, jadi memang tadi pagi ada genangan, tapi sudah kami atasi ya. Kami bekerja sama dengan Damkar dan juga Dinas SDA dan juga PPSU ya, sudah mengatasi genangan yang ada di underpass Matraman ini. Dan tadi pagi sudah surut ya, kemudian traffic kami buka. Nah, bagi kami buka sekitar jam 12-an kembali ada genangan. Sementara cuaca tidak ada hujan. Ya, jadi air kembali masuk menggenangi underpass Pramuka ya. Nah, setelah kami cek memang kolam olakan kami ada lumpurnya, itu yang sedang saat ini dibongkar itu untuk menguras kolam olakannya. Baik Pak, untuk penyedotan sendiri ini nanti dialirkan kemana Pak? Ya ini kan sementara kita aliran kita buang ke atas ya, kita buang ke saluran di atas. Nah itu mudah-mudahan ini segera surut, tapi ini jalan sudah surut, tinggal kita memberesi yang ada di kolam olakan, itu aja, kita buang keluar. Oke, artinya ini kendalanya adalah drainasenya yang tersumbat oleh lumpur ya Pak, sehingga nggak bisa dengan baik kinerja dari drainasenya. Drainase tidak ada masalah ya, drainase yang ada di grill-grill seperti ini, kita lihat aliran airnya cukup deras. Sementara tidak ada hujan, tapi ada air keluar lewat drainase masuk ke dalam sampit. Nah, sehingga sampit kita selalu penuh. Nah, inilah yang harus kita pompa keluar airnya. Nah, sementara di sampit ini banyak sedimen. Ya, itu yang sebenarnya sudah kami bersihkan di minggu lalu, sudah bersih. Tiba-tiba ini ada sedimen lagi. Inilah saat ini sedang kami tangani. Baik, gimana dengan terkait dengan pompa utama yang tadi kan ada 5 pompa di sini, 2 pompa yang kecil, 3 pompa utama. Nah, pompa utama ini sempat terjadi trouble. Ini seperti apa dan apakah sudah berhasil dilakukan perbaikan? Ya, memang ada 5 pompa, 2 pompa kuras, 3 pompa utama ya.
3 pompa utama ini ada masalah. Masalahnya kelihatannya karena adanya pompa kita tertutup oleh lapisan endapan tadi. Nah ini yang endapannya kami bersihkan dulu untuk kita cek lagi pompanya. Mudah-mudahan hanya karena endapan saja. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis atas informasi dan waktunya Pak. Selamat sore. Pemirsa, tadi perbincangan saya dengan Pak Kadis Bina Marga yang mana mengatakan bahwa memang kendalanya di sini adalah terkait dengan banyaknya endapan-endapan lumpur yang sehingga menyebabkan tersumbatnya terkait dengan proses drainase dan juga masalah-masalah utama tadi seperti pompa utama yang terkendala akibat lumpur meskipun sudah dibersihkan, namun tentunya dengan intensitas hujan yang sangat tinggi tentunya ini menyebabkan banyaknya material-material partikel lumpur yang kembali mengendap di sekitaran proses drainase ini. Sementara saya kembalikan pada di studio, Diandra. Baik, terima kasih Natarman langsung dari Matraman, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sementara itu tak hanya di Jakarta, lebih dari sepekan banjir juga merendam ratusan rumah di Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Korban banjir kini mulai kesulitan air bersih. Meluapnya Sungai Kalemsena ini membuat 600 rumah warga di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Subang terendam banjir. Banjir kali ini merupakan yang ketiga kalinya sejak 10 hari terakhir. Meski ketinggian banjir telah berkurang, warga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih. Warga terpaksa mencuci pakaian di genangan banjir di depan rumahnya. Tidak hanya mencuci pakaian, warga juga menggunakan air banjir untuk mencuci piring dan peralatan masak. Si piringnya pakai air ini, nggak ada air bersih apa gimana? Nggak ada. Udah berapa hari ini di sini gini? Udah lama. Teteh nggak ngungsi? Enggak, nanti. Banjir ini adalah akibat dari turun hujan yang cukup deras beberapa hari minggu ini di Kabupaten Subang. Dan terjadi akibat dari kali Kalenseba ini meluap ke pemukiman. Sementara bantuan dari pemerintah kini mulai turun. Bantuan langsung diserahkan ke tiap rumah korban banjir oleh petugas desa dan BPBD Subang. Pihak BPBD Subang mengimbau kepada korban banjir agar tetap tenang dan tidak panik. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Anda masih menyaksikan iNews sore pemirsa. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya atau Golkar menyelenggarakan acara pembukaan Rapat Kerja Nasional di kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat pada hari ini. Dibuka secara resmi. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional Partai Golkar tahun 2025 di kantor DPP Partai Golkar Anggrek Neli Slipi, Jakarta Barat pada Sabtu pagi. Dengan mengusung tema pemantapan konsolidasi organisasi untuk mensukseskan agenda politik Partai Golkar, kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah jajaran pengurus DPP Partai Golkar dan juga para ketua DPD Partai Golkar tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Adapun tokoh politik yang terpantau hadir dalam acara ini, yakni Menteri Komdiji Muti Hafid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Ahmad Zaki, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan, anggota Komisi 3 DPR Bambang Susatyo, dan juga beberapa jajaran pengurus Golkar lainnya. Dalam pembukaan Rakernas kali ini ada serangkaian kegiatan paripurna yang dilaksanakan, mulai dari diantaranya pemaparan dan pengesahan program prioritas 2024-2027 Partai Golkar hingga penerimaan laporan-laporan dari daerah. Rakernas ini tujuannya adalah bagaimana kita menerjemahkan hasil-hasil keputusan Munas bulan Agustus kemarin dalam bentuk program bidang yang kita akan sosialisasikan nanti di tingkat provinsi. Yang kedua, menegaskan kembali dalam forum Rakernas ini bahwa positioning Partai Golkar menjalankan keputusan Munas yang salah satu keputusan pentingnya itu adalah selalu pada garda terdepan untuk mendukung program pemerintah Pak Presiden Prabowo dan Wapres Pak Gibran Rakabuming Raka dalam berbagai aspek, baik dalam Astacita menjadi 4 prioritas utama maupun di aspek-aspek yang lain. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga mengibaratkan partainya adalah kapal besar dan dirinya sebagai nahkoda. Sedangkan para kader dan saya partai sebagai anak buah kapal yang harus bisa berjalan seirama dengan sang nahkoda. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan.
Pemirsa, pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus menerima Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri beserta delegasi di kediaman Paus di Santa Marta, Vatikan. Megawati ditemani Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi putra tertuanya Muhammad Rizky Pratama serta Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah dan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dodokambe berkunjung ke kediaman Paus di Santa Maria, Vatikan Jumat sore waktu setempat. Mengutip pernyataan Sekretaris Sri Paus Ahmad Basarah menjelaskan, Megawati merupakan tamu luar negeri pertama yang diterima Sri Paus langsung di kediamannya. Meski dalam kondisi kurang sehat, Sri Paus tetap menyempatkan diri untuk bertemu dengan Megawati sebagai bentuk penghormatannya kepada Presiden kelima Republik Indonesia. Megawati mengapresiasi undangan Sri Paus dalam World Leader Summit on Children Rights di Vatikan beberapa hari lalu dan menunjukkan sebagai Ketua Dewan Penasihat Organisasi Pendidikan Scholas Occurrentes se-Asia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, utamanya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya merasa berterima kasih dan terhormat, tapi juga merasa makin besar ya tanggung jawab saya, karena bagaimana anak-anak kita itu sebetulnya tidak seperti sekarang kalau dilihat dari media, bagaimana anak-anak itu tidak mendapat perlindungan yang baik dari sisi mereka hidup, dari sisi mereka untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Dalam kesempatan yang sama, Megawati menghadiahi lukisan Bunda Maria kepada Paus Fransiskus. Uniknya dalam lukisan tersebut, Bunda Maria digambarkan menggunakan kerudung mantila berwarna putih dan berkebaya merah yang dibawa langsung dari Jakarta. Sementara Puan Maharani memberikan cindera mata berupa baju wayang yang terbuat dari batik tradisional Indonesia. Disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah yang mendampingi Megawati ketika bertemu dengan Sri Paus di kediamannya. Megawati menyampaikan salam hangat dari rakyat Indonesia kepada Sri Paus yang pernah datang ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Dan Megawati juga menyampaikan bahwa rakyat Indonesia berharap Sri Paus bisa datang kembali ke Indonesia. Sementara itu, Sri Paus membalas sangat berterima kasih dan mengapresiasi kedatangan Megawati Soekarno Putri dan menyambut hangat salam dari warga Indonesia dan menyebut warga Indonesia sebagai beautiful people. Saya Gede Satria dari Vatikan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasca gaduh antrean gas LPG 3 kg, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa haram bagi orang kaya yang mengonsumsi gas LPG 3 kg serta BBM bersubsidi jenis Pertalite. Majelis Ulama Indonesia MUI baru-baru ini mengeluarkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwa hukum orang kaya mengonsumsi gas 3 kg dan Pertalite bersubsidi adalah haram. Fatwa haram terkait penggunaan gas subsidi dan BBM subsidi ini disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Miftahul Huda dalam keterangan tertulisnya. Menurut Kiai Miftahul Huda, orang kaya tidak berhak menggunakan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi. Kiai Miftah juga mengatakan pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok tertentu, yaitu transportasi umum dan para nelayan, sementara Pertalite untuk masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah hanya untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani miskin. Kembali di Ayu Sore bersama saya Brebana Tenaya, pemirsa. Aksi naik ke atas meja yang dilakukan oleh kuasa hukum Rasman Arif Nasution dikecam Hotman Paris Hutapea. Dianggap tidak beretika, kuasa hukum Rasman membela diri. Hukum Indonesia sudah bobrok. Kalau tidak bisa hakim ganti dan lain. Selama ini saya diam, tentang-tentang ketua hakim macam saya takut. Takut apa saya sama dia? Ini pencemaran nama baik. Ini pencemaran nama baik, bukan korupsi, bukan pengeluaran. Bukan perkosa, bukan narkoba. Kericuhan yang terjadi saat persidangan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris dengan terdakwa Rasman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berbuntut panjang.
Kericuhan diawali dengan Rasman dan kuasa hukumnya yang menolak keputusan majelis hakim akan menggelar sidang secara tertutup dengan alasan karena ada materi yang mengandung kesusilaan. Mulia, tolong yang mulia. Iya, kenapa? Ini seharusnya tidak ada yang harus tertutup untuk umum yang mulia. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana dan saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual bahkan dibunuh. Tolong yang adil yang mulia. Kami minta supaya media meliput secara live yang mulia. Tak digubris hakim, Rasman kemudian mendekat ke saksi Hotman, sementara pengacara Rasman naik ke atas meja. Bahkan tim kuasa hukum Rasman mendesak untuk mengganti hakim jika sidang tetap digelar tertutup. Yes, live. Live. Itu jawaban dari saya kuasa hukumnya. Live Pak, transparan Pak. Jessica live Pak. Vina Eki live Pak, semuanya live. Ini bukan masalah pencabulan Pak. Pasca keributan di persidangan ini, Hotman Paris melaporkan keributan ke Wakil Menteri Koordinator Hukum Otto Hasibuan serta aparat kepolisian. Hotman menyesalkan ada tindakan naik ke atas meja di persidangan. Tragedi kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, seorang pengacara pakai jubah naik ke meja persidangan, mejanya tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja di hadapan publik. Mohon kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan kepada Kapolres Jakarta Utara agar segera memproses secara pidana oknum pengacara tersebut karena telah menghina pengadilan di hadapan semua kamera. Namun tim kuasa hukum Rasman, Firdaus Oiwobo, menegaskan tindakan naik ke atas meja tidak melanggar kode etik karena sidang sudah ditutup oleh majelis hakim. Aksi ini dilakukan juga karena ada upaya main hakim sendiri yang dilakukan terhadap kliennya. Sebelumnya, Rasman Arif Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris sejak 2022. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polda Bali mengamankan 3 warga negara Inggris yang kedapatan membawa kokain di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada awal Februari lalu. Polda Bali bersama Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis kokain melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Warga negara Inggris Jesse dan kekasihnya LA bertugas membawa barang haram tersebut ke Bali dan PA berperan sebagai penerimanya. Kokain yang dibawa sindikat tersebut mencapai 994,56 gram yang dikemas dalam bungkusan makanan di dalam koper. Nilai barang bukti kokain tersebut diduga mencapai 6 miliar rupiah. Dan dari hasil pemeriksaan, para tersangka telah 3 kali menyelundupkan kokain ke Bali. Mereka membawa dari Inggris dibawa masuk ke Bali. Dari hasil pemeriksaan mau dijual atau gimana kan? Dan pasarnya siapa? Rencana mau dipasarkan di Bali. Modusnya menggunakan dimasukkan dalam koper. Dikemas dalam bungkus makanan. Sudah kesian kalinya. Ketiga kalinya ini. Para tersangka kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Ditres Narkoba Polda Bali. Ketiganya dijerat dengan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 orang pelaku pembuatan rekening bank yang menggunakan data orang lain dengan bantuan aplikasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Inilah 2 pelaku berinisial PM dan MR saat digiring oleh penyidik Subdit 2 Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya yang ditangkap di 2 lokasi berbeda, yaitu di kawasan Denpasar, Bali dan di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kedua pelaku melakukan aksi pembuatan rekening bank dengan mencuri data orang lain yang dikenalnya dari media sosial.
Untuk verifikasi wajah saat membuat rekening, pelaku menggunakan aplikasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Rekening bank yang berhasil dibuat itu digunakan untuk transaksi di toko online. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mendapatkan keuntungan hingga 10 juta rupiah. Dengan menggunakan identitas atau data orang lain tanpa izin dengan bantuan sebuah aplikasi website AI gratis. Kemudian tersangka PM melakukan rekayasa video verifikasi wajah dengan maksud dan tujuan agar video verifikasi wajah tersebut dianggap sebagai pemilik data diri yang sebenarnya, sehingga akun aplikasi perbankan tersebut dapat diaktifasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal UU ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Batas waktu penginputan pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS dipastikan diperpanjang oleh Menristekdikti hingga hari ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti saat melakukan peresmian gedung SMP SMA Raudlatul Jannah di Pepelegi Waru, Sidoarjo. Abdul Mukti juga memastikan bahwa Menristekdikti telah mengambil kebijakan dengan menambah batas waktu penginputan data yang berakhir hari ini 8 Februari. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa Kemendikti-Saintek juga sudah mengambil kebijaksanaan memperpanjang kan aslinya kan 31 Januari kemudian diperpanjang bahkan sampai kemarin tanggal sampai tadi baru selesai hari ini kan, jadi diperpanjang cukup lama untuk sekolah-sekolah itu berkesempatan mengisi dan memperbaiki PDSS-nya itu. Nah, soal bagaimana nanti selanjutnya ya kami belum tahu karena pemenangnya kan tidak pada kami. Kalau menyangkut pembinaan sekolah kan pemenangnya pada pemerintah daerah. Seperti diketahui, banyak sekolah menengah di Indonesia yang didemo siswanya karena pihak sekolah diduga terlambat penginputan data PDSS untuk masuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, sehingga banyak pelajar yang terancam tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang guru di Lamongan memberikan penjelasan ke siswa sambil menggebrak meja saat siswanya bertanya mengapa tidak bisa masuk data eligible seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Kini guru tersebut dinonaktifkan dari jabatannya. Gitu loh. Faktornya apa saja, Bu? Sampai 10 itu sudah kita bikin masing-masing. Gitu loh. Kenapa kok nggak bisa itu kenapa? Viral di media sosial, video berdurasi 25 detik oknum guru perempuan memberikan penjelasan dengan nada tinggi sembari menggebrak meja. Sementara di ruangan yang sama, terdengar suara siswa yang menangis saat protes mempertanyakan data mereka tidak masuk sistem seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Usai viral, oknum guru tersebut akhirnya resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakakurikulum di MAN 1 Lamongan. Pencopotan dilakukan usai pihak sekolah lakukan pemeriksaan internal. Pasca kejadian, Kemenak Lamongan mengingatkan seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama lebih teliti. Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Nah, sementara ini sudah dipegang oleh penggantinya Ibu Robiul Muhaimin SAG. Nah, semoga dengan adanya kejadian ini menjadi pelajaran bersama bahwasanya kita harus bekerja sesuai dengan SOP. Nah, kemudian menjeli karena memang kejadian ini tidak hanya di satu Lamongan saja, tapi ada yang lain. Sementara itu, data eligible 22 siswa MAN 1 Lamongan yang tidak bisa masuk dalam sistem PPDS sebagai syarat pendaftaran jalur SNBP masih menunggu hasil pelimpahan dari pihak sekolah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.
Sebelumnya ratusan siswa SMKN 1 Depok, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa terkait keterlambatan pihak sekolah dalam memasukkan data di sistem PDSS. Ratusan siswa SMKN 1 Depok menggelar aksi unjuk rasa di sekolah. Aksi ini dilakukan buntut keterlambatan operator sekolah menginput data ke dalam sistem pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Ironisnya, keterlambatan tersebut hanya selisih 1 menit saja. Akibatnya ratusan siswa ini terancam tidak bisa mengikuti SPMB. Para siswa menyerukan keluhannya, bahkan di bawah hujan deras. Pihak sekolah pun akhirnya menemui siswa, meski siswa merasa tidak puas. Kepala Sekolah SMKN 1 Depok mengakui ada keterlambatan saat menginput data. Pihak sekolah hanya bisa menyampaikan permintaan maaf dan mengusahakan akan menginput data secara manual. Ya, untuk anak-anak yang eligible ternyata mereka tidak bisa masuk ke dalam seleksi tersebut. Kendalanya apa, Bu? Jadi kendalanya itu kamera, Bu. Ya. Ke depan sini, Bu, ya. Kendalanya itu karena Sore pemirsa, PT MNC Life Assurance dan Bank BPD Bali resmi berkolaborasi menghadirkan asuransi jiwa kredit bagi nasabah Bank BPD Bali. Program tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan bagi nasabah Bank BPD Bali yang memiliki fasilitas kredit. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara MNC Life dan Bank BPD Bali di gedung MNC Bank Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Program asuransi jiwa kredit tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan nasabah Bank BPD Bali yang memiliki fasilitas kredit. Dengan adanya program tersebut, sisa kredit nasabah akan dilunasi apabila terjadi resiko meninggal dunia dan cacat tetap sebelum kewajiban kreditnya terpenuhi, sehingga keluarga nasabah tidak terbebani oleh kewajiban finansial yang tersisa. Dari unit-unit lain Pak di MNC Group, khususnya MNC Capital yang memiliki layanan jasa keuangan lain sangat antusias untuk mengembangkan usaha dan bersinergi dengan BPD Bali, karena BPD Bali adalah salah satu BPD yang tumbuhnya sangat baik sekali dengan aset yang semakin besar. Kami berkomitmen untuk memperkuat sinergi ini supaya kita bisa mendatangkan manfaat kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Fungsi dari asuransi adalah pengalihan risiko. Untuk itu kali ini kita bekerjasama dengan BPD Bali untuk mengalihkan risiko kredit nasabah BPD Bali kepada MNC Life. Kami berharap kerjasama ini bisa memperluas cakupan BPD Bali dan juga MNC Life. Bank BPD Bali sambut baik kerjasama yang saling menguntungkan demi kemajuan masyarakat Bali. Dan kerjasama ini tidak berhenti di sini, dan kami terus akan memperluas lagi kerjasama-kerjasama lain, tentunya dalam rangka peningkatan kapasitas bisnis Bank BPD Bali yang selama ini kinerja kami bisa tumbuh positif dengan laba tumbuh hampir 19%. Tentunya tahun 2025 pemegang saham mengharapkan pertumbuhan ini bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan. Dengan adanya kolaborasi antara MNC Life dan Bank BPD Bali merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan MNC Life dalam memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid meninjau lokasi tanah warga yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat kemarin. Ditemukan 5 sertifikat tanah warga yang dianggap sah dan tidak bermasalah karena tidak berada di peta eksekusi. Ngontrak juga, uangnya boleh utang, boleh minjem sama ibu guru, Pak. Ya, baik, teman-teman ya. Pasca eksekusi tanah yang dilakukan Pengadilan Negeri Cikarang di wilayah Kampung Bulu, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mendatangi tanah warga yang terkena eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang. Pihaknya memeriksa 5 sertifikat tanah milik warga dan dianggap sah karena tidak termasuk di dalam peta eksekusi. Almarhum. Ini asli Jogja. Wah, asli Jogja. Ya. Itu kan Jogja. Bekasi. Suami Jogja, saya Palembang. Oh, Palembang. Oh gitu. Wong Kitogalo.
Nusron Wahid menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang harus lebih teliti melakukan eksekusi tanah warga dan lebih berhati-hati karena harus sesuai dengan lokasi peta eksekusi. ATR BPN memastikan 5 tanah milik warga yang terkena eksekusi akan diperjuangkan dan akan menjembatani ke Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengganti rumah para warga yang sudah dieksekusi. Ini di mata BPN sah, ya, sekali lagi masih sah, meskipun sudah ada keputusan MA. Kenapa sah? Karena di dalam keputusan MA tersebut, pengadilan dan MA tersebut, tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat itu. Sementara itu, menurut salah satu warga yang tanahnya terkena eksekusi seluas 230 meter persegi, merasa senang dengan kedatangan Menteri ATR BPN ke lokasi eksekusi karena dianggap telah memperjuangkan 5 orang warga yang memiliki sertifikat tanah yang sudah ditempati selama 30 tahun. Menteri mau memperhatikan saya anak kecil. Terima kasih banyak, terima kasih sekali. Saya sangat terbantu sekali. Untuk kita bertahan hidup lah, kita punya rumah. Dalam kesempatan ini, Nusron Wahid juga meminta kepada Pengadilan Negeri Cikarang dan BPN Kabupaten Bekasi untuk mengkaji ulang terkait 5 sertifikat warga yang dieksekusi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junadi. Patrick Kluivert terus mempelajari kebiasaan khas Indonesia saat dirinya menjadi pelatih timnas. Dan bersama para asisten pelatih, Kluivert menyantap masakan khas Sumatera Barat menggunakan tangan meskipun nampak canggung. Ada suasana yang berbeda saat pelatih timnas sepak bola Indonesia Patrick Kluivert menikmati makan siangnya saat berada di sebuah rumah makan di Jakarta. Saat menyantap masakan Padang bersama para asisten pelatih seperti Alex Pastoor, Denny Lanzat, dan Gerald van den Berg, mantan pemain timnas Belanda berusia 48 tahun ini nampak tidak memakai sendok dan memilih menggunakan tangan saat menyantap makanan khas Sumatera Barat ini. Tak hanya Kluivert, Lanzat, Pastoor, dan van den Berg juga menggunakan tangannya saat makan meski nampak canggung. Hanya Lanzat yang terlihat luas makan memakai tangan karena memang dirinya memiliki darah keturunan Indonesia. Kluivert memang sepertinya terus mempelajari kebiasaan khas Indonesia saat dirinya menjadi pelatih timnas. Sebelumnya, Kluivert sempat menggunakan peci saat diperkenalkan secara resmi oleh PSSI beberapa waktu lalu. Selain mulai membiasakan diri makan nasi Padang, Patrick Kluivert dan jajaran pelatihnya mencoba jajanan khas Indonesia, martabak. Dan sudah pasti tidak ada yang bisa menolak kelezatan martabak. Martabak, siapa sih yang bisa melewatkan kelezatan jajanan ini? Keju parut gurih yang ditabur merata, tak jarang keju disebar sampai penuh. Kemudian ditambah taburan coklat manis yang nikmat, lalu dikombinasikan lagi dengan kacang, wijen, dan creamer. Martabak memang favorit banyak orang. Potongan per potongannya bisa dinikmati bersama keluarga dan kerabat. Tentu sangat nikmat sekali. Martabak, this is the chocolate one, this is the cheese martabak. Nah, ternyata pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert juga setuju bahwa martabak enak. Setelah mencoba nasi Padang, bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kluivert dan asistennya mulai mencoba kenikmatan martabak. Denny Lanzat mengaku suka yang coklat.
Sementara Kluivert nambah sampai 2 kali makan martabak. Kita bisa lihat juga Alex Pastoor yang tidak bisa diajak berbicara, jadi pendiam karena fokus saking enaknya makan martabak. Wah, bagi dong coach martabaknya.